Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran tematik kelas 3 bersama Bu Titin. Ya. Apa kabar anak-anak Bu Guru? Alhamdulillah. Ibu berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah dibuka dengan doa bersama yang dipimpin oleh teman kalian ya. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, serta keberkahan. Ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak Bu Guru, sudah siap belajar semuanya? Wah hebat, Alhamdulillah. Jika sudah siap, maka kita langsung saja melanjutkan pembelajaran terdahulu. Kali ini kita masuk pada tema 2, subtema 3 ya. Dengan materi menyayangi tumbuhan ya. Hak dan kewajiban anak di rumah, wawancara dan garis bilangan ya. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa dapat mengetahui hak dan kewajibannya di rumah. Ya. 2. Siswa dapat membuat pertanyaan untuk melakukan wawancara dengan kata tanya apa, siapa, bagaimana, kapan, dan mengapa. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan soal cerita penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Ya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, maka Bu Guru berharap kalian belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Ya. Baik, langsung saja kita mulai. Apakah kamu tahu apakah kewajiban dan hak itu? Ya, benar sekali. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Ya, yang seharusnya kita terima. Itu adalah hak. Ya, baik. Nah, apakah kamu tahu kewajiban dan hakmu di rumah? Wah, hebat. Semuanya menjawab, saya tahu, Bu. Nah, hebat. Baik, sekarang perhatikan ya gambar berikut ini. Gambar yang pertama. Seorang anak sedang belajar. Termasuk kewajiban atau hak anak di rumah? Wah, hebat. Iya. Belajar merupakan kewajiban anak di rumah sebagai seorang pelajar, ya. Kewajiban di sekolah dan di rumah yaitu belajar. Nah, perhatikan gambar yang kedua. Ya, seorang anak sedang merapikan bajunya sendiri. Nah, ini termasuk kewajiban atau hak? Iya, tepat sekali. Kewajiban anak di rumah adalah membantu orang tua, ya. Sesuai dengan gambar ini yaitu merapikan pakaiannya sendiri. Itu adalah kewajiban, ya. Belajar membantu orang tua dengan merapikan pakaiannya sendiri. Ya, Nak ya. Nah, gambar yang ketiga yaitu ya, bersantai bersama ayah dan bunda sambil nonton televisi. Ini termasuk kewajiban atau hak? Wah, hebat. Ya, betul sekali. Ini adalah termasuk hak anak di rumah. Ya, mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang dari ayah bunda, ya, menonton televisi, bermain adalah merupakan hak anak di rumah. Nah, sekarang apakah kalian sudah bisa membedakan kewajiban dan hak? Wah, hebat. Baik, jika sudah, maka kita lanjutkan. Dapatkah kamu menuliskan kewajiban dan hakmu yang lain di rumah? Iya, selain contoh tadi, ya, pada slide sebelumnya, dapatkah kamu menuliskan kewajiban dan hakmu yang lain di rumah? Wah, hebat ya. Semuanya menjawab bisa, Bu. Saya bisa. Saya tahu kewajiban dan hak saya di rumah. Ya, anak-anak hebat ya.
Bu Guru sangat senang, ya, sangat bangga dengan anak-anak Bu Guru yang memahami, mengerti kewajiban dan haknya di rumah, ya. Kewajiban dan hak harus berjalan seimbang, ya. Tidak boleh selalu menuntut hak tapi tidak pernah melaksanakan kewajiban, ya. Jadi harus sama antara kewajiban dan hak, ya. Baik, anak-anak Bu Guru, kita lanjutkan dengan wawancara, ya. Apakah kamu tahu wawancara itu apa? Iya, benar sekali. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang terpercaya. Nah, sekarang, dapatkah kamu melakukan wawancara? Wah, hebat. Semuanya menjawab, bisa, Bu. Nah, oke. Baik. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya kamu membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu agar kamu tidak kesulitan saat melakukan wawancara. Ya, wawancara hendaknya dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Ya. Nah, anak-anak Bu Guru, contoh pertanyaan yang bisa disiapkan ya saat wawancara. Ya. Ini hanya contoh, nanti kalian bisa membuat daftar pertanyaan lain untuk melakukan wawancara, ya. Yang pertama, maaf, bolehkah saya mewawancarai Bapak? Nah, kita ya. Setelah itu baru kita bertanya, siapa nama Bapak? Nah, ya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa saja tumbuhan yang ditanam di sini? Ya. Nah, dan sebagainya. Banyak sekali ya. Nanti kalian coba buat pertanyaan untuk ditanyakan saat wawancara. Ya, siap? Wah, hebat. Anak hebat selalu siap. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ayo belajar. Nah, ya. Di Ayo Belajar ini, guru bacakan, kalian simak baik-baik. Halaman rumah dapat ditanami tanaman yang bermanfaat. Kita dapat ubah halaman rumah kita menjadi apotek hidup atau warung hidup. Ya. Tahukah kamu apakah apotek hidup dan warung hidup itu? Ya, benar. Apotek hidup adalah pekarangan yang ditanami tanaman obat-obatan. Sedangkan warung hidup adalah pekarangan yang ditanami tanaman, sayur, buah, atau bumbu dapur untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, anak-anak, tahukah kamu contoh tanaman apotek hidup? Ya, benar. Contoh tanaman apotek hidup itu yaitu jahe, kencur, kunyit, kumis kucing, daun dewa, seledri, dan lidah buaya. Ya, tanaman ini bisa kita jadikan obat. Nah, makanya disebut tanaman apotek hidup. Tahukah kamu contoh tanaman warung hidup? Iya, benar. Contoh tanaman warung hidup yaitu cabai, tomat, jambu, mangga, daun salam, singkong, dan lain-lain. Masih banyak lagi, ya. Tanaman ini bisa kita jadikan bahan makanan sehari-hari, bisa kita konsumsi sehari-hari, sehingga dinamakan warung hidup. Nah, anak-anak Bu Guru, apakah kamu mempunyai apotek hidup atau warung hidup di rumah? Wah, hebat ya. Ada yang banyak menjawab, saya punya, Bu. Ya. Saya punya apotek hidup, saya punya warung hidup. Ya, hebat ya. Semua tanaman itu bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan kita. Juga bisa menjadi bahan obat alami dan membuat rumah kita menjadi asri dan
menyegarkan. Nah, jadi banyak manfaatnya kalau kita di rumah mempunyai apotik hidup atau warung hidup, ya. Bisa kita jadikan obat, ya. Bisa kita jadikan bahan makanan, ya. Seperti kita nanam bayam, ya. Nanam kangkung, nanam singkong. Bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, selain itu juga membuat rumah kita menjadi asri dan segar, ya, karena banyak tanaman. Jadi udaranya menjadi bersih. Nah, banyak manfaat apotek hidup dan warung hidup, ya. Coba kalian buat di halaman rumah kalian apotek hidup atau warung hidup, ya. Baik, selanjutnya yaitu garis bilangan, ya. Masih ingat kamu apakah garis bilangan itu? Ya, benar sekali. Garis bilangan merupakan garis yang bertuliskan bilangan-bilangan. Bilangan itu berjarak sama panjang dan berurutan dari kecil ke besar. Semakin ke kanan, semakin besar, dan semakin ke kiri, semakin kecil nilainya. Nah, anak-anak Bu Guru, menyelesaikan soal cerita penjumlahan dengan garis bilangan. Nah, ya, perhatikan contoh berikut ini. Jika mengukur panjang 2 lembar daun salam. Daun pertama panjangnya 7 cm. Daun kedua panjangnya 5 cm. Berapa panjang kedua daun salam tersebut? Nah, ya. Ketika ada soal cerita, maka kita pahami dulu pertanyaan dari soal cerita tersebut, ya. Panjang daun pertama 7 cm, panjang daun kedua 5 cm. Berapa panjang keduanya? Berarti kita jumlahkan, ya. Kita dapat menyelesaikannya dengan garis bilangan, ya. Kita mulai dengan membuat garis bilangan dan menghitung 7 cm dari kiri ke kanan, dimulai dari angka 0. Ya, kita hitung 0 sampai dengan 7. Kita buat garis lengkungnya. Setelah itu, kita tambahkan dengan daun kedua 5 cm. Dihitung dari angka 7. Kita hitung sebanyak 5 cm. Ya. Sehingga sampailah di angka 12. Nah, setelah itu untuk menandai hasilnya, maka kita buat garis lengkung ketiga dari 0 sampai 12. Ya. Dari soal cerita tersebut, ya, kita tuliskan dalam bentuk penjumlahan 7 ditambah 5 sama dengan 12. Nah, sama bukan? Hasil dari penjumlahan dan garis bilangannya? Ya. Apakah kalian sudah lebih paham sekarang? Iya, alhamdulillah. Jika sudah paham, Guru sangat bahagia, senang sekali, ya. Baik, anak-anak Bu Guru, sekarang kita buat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Yang pertama, kewajiban dan hak harus berjalan seimbang. Ya, yang kedua, sebelum melakukan wawancara, kita hendaknya menyiapkan daftar pertanyaan. Nah, yang ketiga, soal cerita penjumlahan dapat diselesaikan menggunakan garis bilangan. Nah, apakah kalian sudah bisa memahami keseluruhan dari materi hari ini? Ya, baik. Jika sudah paham, maka tugas hari ini yang harus kalian kerjakan, ya, untuk latihan di rumah, yaitu buku teks terpadu Ayo Menulis halaman 107. Di halaman 107 ini kalian diminta membuat pertanyaan untuk
kata tanya, apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Nah, selanjutnya buku pendalaman, halaman 62. Nah, ini kalian ada gambar dan kalian harus menyesuaikan, ya, mencocokkan dengan cara menarik garis, ya, gambar yang sesuai. Halaman 66 ini juga sama, ya, kalian disuruh mengamati gambar mana yang termasuk kewajiban dan hak. Nah, di halaman 67 dan 68 kalian diminta untuk menyelesaikan soal cerita penjumlahan dengan garis bilangan. Nah, bagaimana anak-anak Bu Guru? Sudah paham tugas kalian hari ini? Baik, jika sudah paham, maka Bu Guru ucapkan selamat belajar, tetap semangat, dan tetap tersenyum. Ya, karena itu akan selalu menjaga kesehatan kita. Senyum adalah ibadah. Dengan tersenyum, maka kita insya Allah akan terus semangat, terus sehat, ya. Baik anak-anak Bu Guru, pesan Bu Guru, ya, tetap jaga kesehatan dan jaga sholatnya yang 5 waktu, ya. Jika kalian keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker dan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, ya. Bu Guru berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat, ya, dimanapun kalian berada. Meskipun kita belum bisa ketemu, Bu Guru selalu mendoakan kalian semua tetap sehat, ya. Baik, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.